yang sudah hadir. Nah, sebelum kita memulai untuk acara pada pagi hari ini, sebelumnya kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars ICSB. Nah, kepada para narasumber dan juga para peserta, kami mohon untuk bisa menyalakan videonya.
Baik, sebelum kita memulai agenda kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita saksikan video sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, itu tadi sudah kita saksikan video sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Nah, sekarang kita memasuki sebuah era nih teman-teman, di mana semua serba mudah ya. Mudah dalam artian karena digital ini bisa dibilang sudah mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku. Sehari-hari kita buka HP, sehari-hari kita
bangun tidur langsung buka handphone, gitu kan? Entah itu ngecek WhatsApp, entah itu ngecek Instagram, atau ngecek mungkin orderan kita sebelumnya check out di marketplace gitu udah sampai mana dan lain-lain. Nah, jadi bisa dibilang bahwa saat ini kemudahan-kemudahan ini yang membuat PT Pos Indonesia nggak pengen ketinggalan nih ceritanya. Nah, jadi PT Pos Indonesia sekarang membuat satu produk baru namanya itu Digital Payment Postpay yang tentunya akan semakin mendukung transaksi bisnis maupun juga bayar-bayar tagihan jadi makin mudah. Nah, di kesempatan pagi hari ini sudah ada Mas Toto Sumanto, manajer penjualan jasa keuangan kantor Pos Jogja, yang akan memberikan informasi terkait Postpay, salah satu produk digital payment yang terbaru dari PT Pos Indonesia. Dan buat kamu nih, para partisipan, kita bakal bagi-bagi hadiah door prize juga, yaitu bagi-bagi saldo Postpay senilai Rp50.000. Nah, jadi buat kamu segera download aplikasi Postpay sekarang juga di aplikasi Play Store maupun juga App Store. Kemudian upload bukti bukti download kamu ke link yang nanti akan di-share sama tim kami ada di chat box. Jadi bisa langsung dicoba. Nanti akan kita umumkan di akhir acara siapa yang berhasil mendapatkan saldo Postpay senilai Rp50.000. Jadi jangan lupa sekarang juga di-download, dirasakan seperti apa kemudahannya. Nah, silakan Mas Toto Sumanto untuk bisa memberikan penjelasan terkait Postpay. Materi presentasinya ya sebentar. Ya. Ya, udah kelihatan. Sudah. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya dan audien yang hadir pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Sedikit saya akan sampaikan tentang Postpay, yaitu terobosan PT Pos Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi. Tagline-nya pakai berkali-kali, untung berulang kali, Postpay itu ya. Tentunya kalau jasa keuangan tidak terlepas dari kerjasama dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia juga mengharapkan semua pembayaran cenderung menuju ke non tunai. Apalagi di masa pandemi seperti ini, harapannya tidak banyak menggunakan layanan tunai, gitu ya. Seperti kita ketahui, nilai transaksi uang elektronik per tahun selalu naik. Untuk di tahun 2020 aja naiknya 41% penggunaan uang elektronik. Di awal tahun itu naik menjadi 30% ya. Nah, karena sekarang udah saatnya menuju ke digitalisasi, sehingga PT Pos juga melakukan transformasi dengan melakukan pembayaran digitalisasi. Ini karena tidak terlepas dari zamannya digitalisasi, sehingga kita tidak harus berdiam diri, karena kita harus selalu survive. Keuntungannya banyak sekali dengan menggunakan pembayaran non tunai ini. Bisa dibaca sedikit di tampilan kami ini adalah ya jelas uang tidak pakai uang fisik, sehingga cenderung tidak menyentuh yang sekarang lagi musim masih istilahnya pandemi belum selesai. Yang lain lagi juga kita terhindar dari uang palsu karena memang tidak pakai tunai, serta transaksinya juga langsung tercatat masuk rekening. Jadi minim kesalahan seperti itu ya. PT Pos Indonesia menciptakan platform digital berbasis rekening giro, yaitu namanya Postpay tadi, sehingga para pelanggan dapat mengakses layanan transaksi keuangan maupun layanan PT Pos Indonesia secara mandiri. Bisa dilakukan di mana saja karena sepanjang HP-nya dibawa, kita masih bisa melakukan segala transaksi yang ada di PT Pos Indonesia.
Antara lain pembayaran listrik, gas, dan lain sebagainya ini, asuransi juga ada, top up EWA juga ada, multi finance juga ada, perbankan juga ada, kartu kredit segala macam, kirim uang tanpa rekening juga bisa, ke rekening juga bisa, postpay ke postpay juga bisa, bank ke postpay juga bisa. Pokoknya nggak gabung jadi satu gitu layanannya ya. Semuanya bisa. Nah, postpay sendiri juga sudah punya QRIS. Jadi tidak perlu repot, tidak perlu bingung karena di tampilan ini kan kita lihat sudah di tengah bawah ini ada layanan QRIS untuk scan barcode-nya QRIS ya, QR-nya. Nah, benefit yang didapatkan jika menggunakan postpay adalah seperti billing payment-nya lengkap. Karena mitra biller kita banyak sekali. Seperti yang tadi ditampilkan sebelum slide ini, mulai dari remittance dan pembayaran lainnya. Bebas biaya administrasi. Hanya dikenakan saldo mengendap 10.000. Dan itu pun untuk sampai dengan Desember nanti jika install tidak perlu ada saldo karena sudah dikasih saldo oleh PT Pos Indonesia dan dikasih pulsa juga 10.000 voucher dalam bentuk voucher jika download sebelum akhir Desember tahun ini. Transfer ke bank bisa sampai 50 juta. Itu untuk pemilik rekening reguler ya. Reguler itu yang tertinggi di PT Pos Indonesia, di Postpay ini, di Postpay PT Pos Indonesia ini. Kirim uang tadi sudah kita sampaikan bahwa ke bank juga bisa, ke non bank juga bisa. Scan QRIS juga bisa. Layanan COD juga didukung oleh Postpay. Layanan PT Pos Indonesia ada bermacam-macam, di antaranya COD juga sudah didukung oleh Postpay. Rekening tujuan pembayaran bisnis juga Postpay solusinya, karena di situ macam-macam dan tidak ada biaya. Mau dari Postpay ke Postpay juga aman gitu, nggak ada biaya sama sekali kan gitu ya. Jika pengen lebih mendapat benefit lebih banyak, bisa menjadi agen payment point. Jadi jadi agennya PT Pos untuk pembayaran karena tiap bulan ada sharing fee di situ. Nah, jenis rekening yang tadi kita sampaikan adalah ada 3, light plus dan reguler dengan fasilitas masing-masing. Tentunya kalau light itu standar fasilitas terendah maksimal 1 hanya 2 juta, lalu naiklah ke light plus 10 juta, dan reguler tadi yang kita sampaikan itu komplit. Itu komplit. Nggak ada, maksudnya semuanya udah masuk di situ ya. Jadi yang paling tinggi adalah reguler. Nanti bisa didaftarkan ke kami, ke customer service kami. Tentunya juga pakai standar QC. Bermacam-macam. Ininya apa namanya? Istilahnya yang ditanya-tanya nanti tentang biasalah kayak bank, standarnya bank. Karena kan kita juga ngikutin standar dari Bank Indonesia. Silakan diunduh aplikasi Postpay yang tadi disampaikan Mbak Alia, yang akan mendapatkan tambahan saldo ya nanti ya oleh tim kami yang di Bandung. Nah, sedangkan untuk top up saldonya bisa melalui kantor pos, bisa melalui bank, mobile banking, menggunakan virtual account. Melalui bank yang mitra kami adalah BNI, Mandiri, dan BCA. Nah, ini program-program yang kami sampaikan tadi bahwa jika melakukan instalasi mulai hari ini sampai dengan akhir Desember mendapatkan saldo mengedap 10.000 dan voucher pulsa 10.000. Jika top up saldo 25.000 minimal akan mendapat lagi tambahan voucher pulsa Rp10.000. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo. Ini adalah kontaknya Mbak Sasa dari kantor pusat. Dan kami juga tadi menggantikan Mbak Sasa. Beliau ada
berhalangan untuk memberikan materi. Demikian Mbak Alia. Terima kasih Mas Toto Oke. penjelasannya. Nah, Mas Toto boleh dong dikasih sedikit rangkuman nih Mas, kalau misalnya kita bandingin sama digital payment yang sudah ada sebelumnya, seperti kalau boleh sebut merek ya, ada kalau nggak boleh sebut merek berarti si ungu dan si hijau misalnya gitu. Itu secara singkatnya itu apa Mas yang membedakan dari mereka-mereka ini gitu? Tentunya layanannya lebih lengkap dari mereka ya. Karena kami semacam kantor pos dipindah ke handphone seperti itu, sehingga layanannya lebih komplit. Mitra dealer kami juga antara 500 sampai 1000 dealer mitra PT Pos Indonesia. Tetapi tidak semua kita masukkan, yang kita masukkan yang memang mempunyai berapa persen penggunanya seperti itu ya. Tapi tentunya lebih banyak kami untuk dealernya dengan yang lain kalau dibandingkan layanannya seperti itu. Oke. Ya. Kalau saya lihat juga Mas Toto, kalau PT Pos kali ini kan punyanya PT Pos ya, di mana kan basisnya lebih ke mungkin layanan kurir dan paket, itu juga bisa jadi nilai plus juga untuk UMKM ya Mas ya. Ya. Karena udah terintegrasi dengan sistem pengiriman. Dengan ini, jadi PosPay sendiri juga sudah terintegrasi dengan sistem pengiriman COD tadi yang kita sampaikan, pakai pos aja, sehingga nanti begitu kita mau melakukan pengiriman surat langsung terintegrasi dengan aplikasi digital kami, yaitu pos aja. Seperti itu. Ya. Oke, bisa jadi alternatif pastinya buat teman-teman mahasiswa di sini yang juga udah punya usaha mungkin bisnis online dan lain-lain ya Mas ya. Terus kelebihan yang lain dapat kami sampaikan Mbak Alia, tentunya kantor pos sendiri juga BUMN, artinya kantornya sendiri juga ada di mana-mana. Nah, kalau yang lain itu kan kantornya terbatas bahkan tidak ada. Artinya kalau untuk ada komplain, ada keluhan, masalah segala macam, kita bisa mendatangi kantor terdekat, kan gitu ya. Nah, kantornya di mana-mana, kita punya kantor di mana-mana. Jadi kalau yang lain kan, ya mohon maaf bahkan tidak ada kantornya gitu. Ada kantornya tapi cuma satu, gitu ya. Itu lebih banyak sih. Gitu. Artinya untuk cara ini kan lebih percaya ya. Dan kita ada rekeningnya juga. Kalau misalnya mau dimintakan di rekeningnya kemarin transaksinya gimana berapa tanggal sekian, kita cetakkan bisa. Itu PosPay itu bisa lebih jelas gitu. Lebih jelas, lebih komplit karena kita berbasis rekening giro yang dulu pernah pertama kali belum ada sedikit bank itu kan kita pakai pos dan giro, makanya dulu namanya PT Pos Pos dan Giro. Nah, ada gironya di situ, sarana penyimpanan uang itu. Kalau bank dulu kan masih sedikit banknya itu. Dulu pakai giro. Nah, sekarang karena basisnya sudah digital, giro itu di-match-kan, digabung, dikolaborasikan dengan digital sehingga lahirlah PosPay ini seperti itu. Sehingga fasilitas di giro masih ada, termasuk buku rekening segala macam itu bisa kita cetakkan gitu. Oke. Ya, kelebihannya itu dengan yang lain. Yang lain kan pokoknya teman-teman langsung download aja, sambil dicoba semua fasilitas layanan yang ada di situ, bisa bayar tilang bahkan di situ, bisa sedekah di situ, bisa banyak banget, bayar listrik, air, semuanya lengkap ya Mas ya. Bisa dieksplor di situ. Karena juga program ini kan hanya sampai akhir tahun ini. Sehingga juga sudah mewakili semuanya, menurut saya sudah mewakili semuanya. QRIS juga udah bisa, mau bayar QRIS-nya e-wallet juga udah bisa, mau ngisi dari e-wallet tadi top up e-wallet kan juga bisa ya melalui PosPay gitu loh. Oke. Dan juga nggak ada ini, kita nggak perlu juga top up aja kita udah dapat 20.000. Ya kan nanti promo tadi gitu loh. Nanti kalau udah selesai tanggal tahun 21 juga udah enggak mungkin. Beda lagi promonya, diganti lagi. Oke, terima kasih Mas Toto. Itu Mbak Alia. Nah, kita sekarang melanjutkan ke pembahasan berikutnya nih. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin soal yang namanya digital payment, kemudahan bertransaksi secara digital. Nah, sekarang kita ngomongin sebuah topik yang hangat banget nih.
Jadi bagaimana caranya menguasai pasar lokal dan internasional melalui e-commerce dan jaringan penjualan. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung chat aja di kolom komentar ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu sampai akhir acara, pokoknya pada saat pemaparan kalau memang ada yang mau dipertanyakan, silakan langsung di chat aja di kolom komentar. Baik, nah untuk berikutnya narasumber kita adalah Mbak Rizky Damastuti, SSOS MA, selaku Humas serta dosen komunikasi pemasaran di Universitas Amikom Yogyakarta. Halo Mbak Rizky. Hola Mbak Alia. Halo. Wah, oke. Sudah siap ini untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman mahasiswa? Oke, siap. Di sini ada banyak banget yang join nih. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Alia. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Selamat siang ya. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Toto, selamat siang. Teman-teman yang lain mana nih? Coba open mic dong. Selamat siang ya. Halo. Halo Mamski. Selamat siang. Mamski. Halo Moms. Hola. Halo. Jadi Mbak Alia di sini itu saya kemarin sempat share juga. Mungkin teman-teman di sini lebih kenal saya dengan nama Mamski daripada nama Kiki. Karena ada beberapa postingan di TikTok yang menyebut saya sebagai Mamski. Nah, itu kayak jadi brand dari Rizky Damastuti. Mamski dosen. Iya, Mamski dosen, Mamski Amikom. Nah, itulah saya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai kenapa sih penting untuk memahami tentang digital marketing dan e-commerce. Karena ini satu hal yang kekinian banget ya kalau kita tahu bahwa sekarang tuh semuanya beralihnya ke digital. Apalagi saat pandemi kemarin semuanya beralih ke digital. Mau belanja langsung ke tokonya takut, ya kan? Mau jualan itu mau jualan bukan cuma pembelinya, yang mau jualan juga takut. Nah, kenapa sih penting? Yuk, sekarang kita tengok dulu ya, data statistik penggunaan internet di Indonesia itu seperti apa. Nah, coba di sini teman-teman bisa lihat ya, ini dari Hotsuite tahun 2021. Nah, ini resume dari apa sih yang terjadi kemarin di tahun 2020, bahwa kita lihat total populasi di Indonesia di sebelah sini adalah 274,9 million. Wah, banyak banget kan? Nah, dan di sini yang menarik adalah kita ngelihat bahwa mobile connections-nya itu ada banyak banget. Ada 345,3 million. Yang mana ini lebih besar daripada jumlah populasinya. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa satu orang itu terkoneksi dengan berbagai macam device, nggak cuma satu. Gitu. Nah, yang menarik lagi kita lihat annual digital growth-nya. Nah, ini dari Januari 2020 dibandingkan dengan Januari 2021, itu ternyata terjadi peningkatan. Ini terus meningkat. Nah, tentunya hal ini menyebabkan bahwa kita udah mulai nih bertransformasi ke platform yang digital. Sesuatu yang berbau digital itu sekarang sudah mulai nih diadaptasi sama orang-orang, sudah mulai digunakan. Apalagi kalau kita ngelihat pertumbuhannya di sosial media. Nah, kalau kita ngomongin digital marketing itu nanti pasti ada kaitannya sama sosial media. Ternyata yang pakai sosial media ini tumbuh semakin banyak. Tumbuhnya 6,3%. Nah, berarti untuk aktivitas digital marketing ini kalau dilakukan terus-menerus sama sebuah brand atau sebuah usaha, mungkin di sini ada rekan-rekan UMKM yang saya undang juga di webinar ini. Nah, aktivitas digital marketing ini bisa jadi satu hal baru yang sangat menjanjikan kalau dipelajari dengan maksimal, dengan benar. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan digital marketing? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa internet itu membawa dampak transformasional dalam dunia bisnis, ya kan? Nah, di sini sekarang semua mulai beralih ke digital. Nah, di sini digital marketing ini sendiri adalah kegiatan marketing, ya. Kegiatan marketing bukan cuma jualan aja, bukan cuma check out dan bukan persoalan menjual, tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa meng-create brand kita di dunia digital. Anda punya usaha kue misalnya,
Tapi bagaimana Anda membuat usaha kue itu berbeda dengan usaha kue yang lain di dunia digital dengan berbagai macam platform yang bisa Anda gunakan. Dari blog misalnya atau website, atau misalnya bisa yang membuat berbeda adalah layanan. Misal kalau ada orang yang ulang tahun nih, customer yang ulang tahun di email. Nah, ini satu hal yang berbeda. Atau misalnya bagaimana Anda membuat sosial media Anda terlihat berbeda. Mulai dari jenis postingannya, misalnya nggak hanya posting tentang nggak hanya posting tentang produk aja, tapi Anda memperhatikan pilar konten di mana itu ada konten-konten edukasi, misalnya bagaimana membuat kue supaya tidak bantat, misalnya. Nah, ini adalah salah satu upaya digital marketing. Bukan cuma jualan, tapi bagaimana proses Anda membangun brand Anda secara keseluruhan di dunia digital. Nah, ini saya ngomongnya nggak asal-asalan nih, karena ada sumbernya dari Ridwan Sanjaya sama Joshua Tarigan tahun 2009. Nah, kenapa sih perlu untuk memahami digital marketing ini sendiri? Karena dengan adanya digital marketing, Anda lebih mudah untuk terhubung dengan konsumen. Seperti tadi kita lihat datanya bahwa sekarang orang-orang itu pakai internet semuanya. Nah, kita nggak perlu untuk ke rumah orang itu untuk mempromosikan produk kita. Cukup tinggal posting, ya kan, memilih platform apa yang sesuai, kapan Anda mau postingnya. Nah, dengan mudah Anda bisa terhubung dengan konsumen. Nah, selain itu untuk pelaku bisnis juga sangat bisa membantu untuk melacak perilaku konsumen. Mulai dari misalnya siapa saja sih orang yang melihat akun kita, baik itu sosial media atau website kita, siapa sih yang melihat? Nah, itu bisa dilakukan dengan metode tertentu. Ada nih, kalau misalnya mau belajar tentang Google Ads, misalnya nanti akan ada tuh ilmunya. Siapa aja sih yang ngeklik ads kita? Nah, itu ada sendiri pembahasannya, dan nanti pasti akan panjang kalau dibahas di sini. Nah, yang ketiga adalah memperluas pangsa pasar. Dengan adanya teknologi sangat mudah sekali loh untuk memperluas pangsa pasar. Enggak cuma misal usaha Anda di Indonesia, Anda posisinya di Indonesia, tapi sangat mungkin sekali untuk merambah sampai luar negeri. Misal nggak usah jauh-jauh deh, Anda di Yogyakarta, tapi Anda bisa sampai merengkuh pangsa pasar hingga luar kota, Jakarta atau Bandung atau Bali, itu sangat mungkin sekali. Nah, yang keempat adalah menekan biaya marketing konvensional. Kalau mau beriklan, saya kebetulan mengampu media planning juga nih di kampus. Jadi kalau lihat biaya iklan TV, radio, media cetak, wah itu pasti akan wow banget karena biayanya tuh bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta gitu loh. Tapi dengan memanfaatkan media digital dengan pengelolaan yang bagus, nah akan lebih kelihatan impact-nya. Dan yang paling penting adalah dengan menggunakan media digital, impact-nya akan lebih terukur. Dan yang kelima, sekarang situasi semakin kompetitif di era digital. Orang melihat sebuah produk biasanya akan melihat dari review-nya. Ya kan, nggak cuma review, melihat website-nya tampilannya kayak apa, atau Instagram-nya tampilannya kayak apa. Nah, dengan memahami digital marketing tentunya akan lebih bisa untuk mengorganisir akun-akun yang Anda gunakan dalam digital marketing ini. Nah, kalau kita udah bahas tentang pentingnya, ya kan? Kenapa penting? Sekarang apa sih yang harus dilakukan pebisnis atau teman-teman di sini yang masih mahasiswa yang punya bisnis di era digital? Nah, yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah membentuk customer journey atau customer experience. Ini satu hal yang penting banget. Jadi experience berbelanja dengan platform digital Anda itu seperti apa? Kalau yang punya online shop misalnya, gimana sih caranya membentuk customer experience yang gampang, ya kan? Misalnya nih, dengan kalau misalnya kalian mau bales pesanan nih, misalnya ada yang order, ya kan? Yuk fast respon. Nah, kalau fast respon tentu customer experience-nya itu lebih, wah oke nih online shop-nya fast respon. Oke. Ngirim barangnya misalnya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti customer experience-nya, ya kan, customer journey-nya, wah itu pasti akan buruk.
orang akan mikirnya, wah ini lelet banget nih online shop-nya, ya kan? Nah, makanya harus membentuk customer experience tentunya dibantu dengan sistem dari e-commerce yang bagus. Terus yang kedua adalah omni platform, di mana platform digital dan yang tidak digital itu mereka bergabung jadi satu, yang online maupun yang offline itu bergabung jadi satu, ya kan? Dimana kalau misalnya nanti kalian sudah menampilkan misal akun Instagram atau website kalian itu bagus banget, ya kan? Barangnya bagus, ya kan? Tapi ternyata begitu orang ke toko, lah kok nggak sama nih sama yang ada di media sosial nih, atau nggak sama nih sama yang di fotonya. Nah, makanya omni platform, ya kan, platform-platform yang dari tokonya, toko online-nya, toko offline-nya itu harus bergabung jadi satu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah melakukan social media engagement. Ingat, engagement adalah satu hal yang sangat penting banget saat Anda mengelola media sosial ataupun website, di mana orang merespon postingan Anda, ya kan? Orang nge-like nih postingan Anda. Ini satu hal yang penting banget, karena dengan begitu akan kelihatan banget nih bahwa oh ternyata akunnya itu sehat, ya kan? Oh ternyata kegiatan digital marketingnya ini berhasil. Nah, ini yang harus dilakukan pebisnis di era digital. Nanti kita akan belajar tentang how to build engagement, ya kan? Tapi di sesi tanya jawab, siapa tahu ada yang mau nanya. Nah, untuk memulai aktivitas digital marketing ini, teman-teman bisa memulai dengan satu, ya, menentukan strategi, memahami target Anda siapa, ya kan? Kalau udah menentukan strateginya mau apa nih, ya kan? Misalnya kita mau meningkatkan brand awareness nih, ya kan? Mau bikin orang supaya ngelihat nih brand kita. Targetnya siapa? Itu juga harus ditentukan. Karena kalau kalian tidak bisa menentukan itu dari awal, nah tidak akan bisa memilih channel yang tepat juga. Makanya itu harus dipahami supaya bisa memilih channel yang tepat. Baru setelah itu baru merencanakan budgetingnya. Kira-kira nih kita mau pakai platform apa aja nih kalau misalnya kita punya tujuan untuk meningkatkan brand awareness. Nah, itu sekilas tentang digital marketing. Nah, ini nanti saya akan bahas kalau waktunya masih cukup. Nah, sekarang kita akan bahas tentang e-commerce, ya. E-commerce ini apa sih sebenarnya? Ya kan? Nah, kalau tadi digital marketing kita bicara tentang branding, ya kan, bicara tentang bagaimana nih mengelola pemasaran digitalnya. Nah, kalau kita bahas tentang e-commerce, nah ini bisa berkaitan dengan penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Jadi kalau kita lihat di sini lebih kepada platform apa nih e-commerce yang akan digunakan gitu loh. Apa nih tools yang akan digunakan. Nah, barang atau jasa ini dipesan dengan metode yang sudah direncanakan di awal, tapi pembayaran dan pengiriman utama barang atau jasa ini tidak harus dilakukan secara online. Ini saya ambil definisinya dari Statistik E-commerce Indonesia. Ini offset dalam Statistik E-commerce Indonesia tahun 2020. Jadi kalau kita melihat 3 karakteristik umumnya e-commerce ini, itu adalah yang pertama, ada transaksi antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada pertukaran barang, ini bukan jada, tapi jasa dan informasi. Oke. Pertukarannya bukan cuma barang, tapi juga bisa jasa. Contohnya nih, misalnya jasa desain, misalnya membutuhkan jasa desain nih, bukan barang tapi jasa desain. Nah, itu ada pertukaran jasa di situ, desain logo atau desain website misalnya. Terus yang ketiga, menggunakan internet sebagai media. Ya tentu dong, namanya adalah e-commerce ya kan. Nah, jadi menggunakan internet sebagai media. Nah, banyak orang yang merasa ketakutan saat melakukan transaksi e-commerce gitu kan. Takut nih barangnya tipu-tipu ya kan. Atau misalnya takut nih nanti ditipu udah transaksi tapi ternyata barangnya nggak dikirim ya kan. Nah, jangan salah, pemerintah Indonesia di sini juga punya undang-undang nih yang membantu rekan-rekan dalam
aturan dalam hukum misalnya yang berkaitan dengan sistem elektronik atau e-commerce. Nah, di sini ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 yang nanti akan berbicara tentang bagaimana transaksinya, bagaimana posisi kedua belah pihak, pembeli dan penjual, terus bagaimana posisi pihak ketiganya. Nah, ini dibahas semua di PP nomor 80 tahun 2019. Ini. Nah, untuk e-commerce ini sendiri, apa sih keunggulannya? Ya, kenapa kita harus pakai platform-platform e-commerce itu? Yang pertama adalah globalisasi pasar, di mana internet itu memungkinkan pertukaran komoditas dan informasi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, bisa sampai di mana aja di luar negeri, ya kan? Mau kapan aja, mau 24 jam sehari bisa. Gitu kan. Misal mau order jam 12 malam, oke, nggak apa-apa, silahkan order, silahkan check out, dikirimnya besok. Ya kan. Orang di luar negeri misalnya mau beli produk kita, ya kan. Wah, kita udah punya batasan waktu yang beda nih. Nah, tapi dengan adanya e-commerce ini sangat memungkinkan sekali. Mungkin di sana waktunya udah masih pagi, di tempat kita udah malam, ya kan. Ya it's okay gitu loh. Masukkan ke keranjang terus check out, besok akan dikirim. Nggak harus ke toko, nggak harus nunggu jam buka toko, ya kan? Yang kedua, keunggulan e-commerce adalah personalized demands. Nah, ini untuk konsumen, ini keunggulan e-commerce untuk konsumen di mana kebutuhan Anda semua itu bisa terpersonalisasi. Coba deh, kalau kita buka si Oren misalnya, ya kan? Kita buka si Oren nih, kita sebelumnya sempat nyari-nyari tentang flat shoes, atau misalnya skincare lokal, ya kan, pasti deh yang keluar nanti di beranda kita itu adalah flat shoes atau skincare lokal itu terpersonalisasi, apa yang Anda butuhkan itu yang ada di e-commerce itu. Terus integrasi bisnis, ya kan, memudahkan penyatuan pengolahan bisnis dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Nah, dengan e-commerce ini memungkinkan integrasi bisnis dari banyak pihak yang terlibat, ya kan, nggak cuma satu bisnis aja. Misalnya nih, ada satu online store di Jogja di mana dia di situ memfasilitasi banyak pebisnis kecil untuk berjualan di store dia dengan sistem yang sudah dia tentukan. Yang keempat, peluang bisnis merata, siapapun bisa berbisnis di dunia digital, ya kan. Mau yang punya modal dikit atau punya modal banyak, punya peluang untuk berbisnis di dunia digital. Ya, PR-nya hanya konsistensi, bagaimana creating contents-nya, ya kan, bagaimana creating konsepnya, dan bagaimana Anda berpikir kira-kira strategi apa yang akan kita pakai. Nih, keunggulan e-commerce karena pasar terbuka ya, jadi semua bisa jualan nih di e-commerce. Nah, kalau kita ngelihat keberhasilan e-commerce ini diukurnya gimana sih? Yang pertama adalah kualitas sistem dalam lingkungan internet. Ya, gimana nih kualitas internetnya? Apakah ternyata websitenya susah dibuka atau tidak? Nah, terus kualitas informasi yang disampaikan kira-kira efektif nggak? Ada harganya nggak barangnya? Atau misalnya deskripsinya jelas atau tidak? Yang ketiga adalah kualitas layanan. Bagaimana Anda melayani ini? Ya kan? Ramah enggak? Fast respon atau enggak? Terus penggunaannya, ya. Orang-orang nih gimana nih mendownload apa yang ada di situs Anda atau tidak, ya kan? Gimana nih check out atau enggak nih akhirnya? Nah, terus yang kelima adalah kepuasan pengguna. Nih, mencakup seluruh pengalaman pelanggan dalam siklus pembelian, pembayaran, sampai penerimaan produk maupun layanan. Biasanya nanti akan tolong di-rate, ya kan. Nah, kalau rate-nya banyak, rate-nya bintangnya 5 misalnya, oh berarti ini berhasil nih, ya kan. Dan yang terakhir adalah manfaat. Memberi dampak positif enggak? Bagi pelanggan, bagi karyawannya, ya kan, bagi semua pihak yang terhubung dalam sistem e-commerce tersebut. Nah, ini ada sebuah penelitian yang saya temukan, ya kan, dibikin oleh Mahir Pradana dari Universitas Telkom yang dipublikasikan dalam jurnal Modus. Nah, ini ada klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. Nih, ada jenis website e-commerce, ada listing atau iklan baris,
Contoh di Indonesia, OLX, berniaga.com. Nah, kelompok interaksinya ada bisnis to customer, customer to customer. Terus ada online marketplace, ya kan? Ada Tokopedia, Bukalapak, ada shopping mall, ada mataharimall.com, Bibli, Zalora, dan lain sebagainya. Nah, ada toko online, ya kan? Ada toko online di media sosial, ada jenis-jenis website, ya. Nih, ini ada B2C berarti business to customer, C2C to customer, ada juga C2B customer to business. Tuh. Nah, di sini kita tengok yuk data statistik e-commerce di Indonesia. Apakah menjanjikan? Nah, kita lihat. Ini adalah e-commerce overview, activity overview. Nah, ternyata di sini ada nih, orang-orang itu mencari, ya kan, aktivitasnya tuh mereka mencari barang e-commerce, barang gitu loh di internet, ya kan. Terus habis itu apa nih? Mereka visit online retail site or store dengan any device, dengan device apapun. Ternyata 87,3% dari pengguna internet itu pernah loh visit online store. Nih, terus use a shopping app on mobile phone. Nah, mereka use shopping apps, si oranye, si biru, si hijau, si ungu. Nah, mereka sebanyak 78,2% pengguna internet melakukan itu. Nah, yang menarik adalah visited an online retail site or store. Nah, ini sebenarnya terintegrasi. Kalau pengalaman nih, misalnya kita buka Instagram, ya kan? Ada satu brand, di situ tiba-tiba dia keluar nih ads-nya, ya kan? Terus di bawah ada klik shop now. Wah, langsung biasanya nih nyambung ke websitenya, ya kan? Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan di online atau retail site Anda. Itu. Atau misalnya main ads nih, ya kan? Main bidding ads misalnya. Nah, ini juga bisa jadi satu cara untuk meningkatkan visited online retail site Anda. Nah, terus sebanyak 87,1 orang itu membeli dari e-commerce itu, ya kan, memberi produk secara online. Nah, ini with any device. Tapi kalau with mobile phone itu 79,1 orang yang menggunakan internet itu membeli produk melalui mobile phone. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan saat membuat sebuah aplikasi, gunakanlah yang mobile phone friendly. Jangan yang tampilannya susah begitu dibuka pakai HP, jadinya malah nggak tampil dengan baik. Nah, ini ada e-commerce purchases, ya kan, by age group. Nah, saya mau nanya nih, ini ada dari 16 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, yang ini 35 sampai 44 tahun, 45 sampai 54 tahun, 56 sampai 64 tahun. Nah, menurut teman-teman di sini yang paling banyak ya yang belanja di e-commerce itu dari grup umur yang berapa nih? Coba, yuk open mic. Yang mana? 16 sampai 24. 16 sampai 24. 16 24 juga bisa sih, Bu. Oke, 16 24 dan 34 apa 25 34. Ya. Oke, kita lihat ya, Mamski hapus nih. Cerot. Ya, salah semuanya, gengs. Ya. Ternyata yang banyak membeli produk secara online ya, itu di usia ini 35 sampai 44. Sama 45 sampai 54. Salah semuanya. Nah, kan? Nah, ini nanti dipahami lagi. Kalau kita bikin webinar lagi, nanti kita akan belajar lagi tentang bagaimana sih memahami perilaku konsumen. Ya, yang tadinya kita pikir generasi muda, ternyata enggak. Bisa jadi mereka tuh kurang duit nih, ya kan? Jadi nggak beli. Nah, yang beli malah yang ini nih, usia-usia produktif, yang memang mereka lagi yang memang kesehariannya kalau orang-orang sekarang yang bekerja walaupun udah umurnya mid gitu kan, tengah-tengah, mereka tetap kok berhubungan dengan yang namanya internet. Nah, ini bagaimana kita bisa belajar. Nanti kita bisa belajar tuh kalau di kelas Mamski, wah di kelas saya ada yang mau join boleh banget, nanti WhatsApp saya aja atau DM saya, nanti kita belajar tentang memahami perilaku konsumen. Nah, ini
e-commerce growth by kategori ini yang terakhir nih ya materi saya. Nah, ternyata itu fashion and beauty sama toys and hobbies nih sama food and personal care ini jadi produk-produk yang sangat menjanjikan saat dijual di e-commerce karena penjualannya sangat meningkat. Makanya yang punya usaha makanan, personal care, ya kan, fashion, beauty, toys, hobbies, ya kan, silakan. Ayo kita rame-rame untuk jualan di e-commerce. Oke, itu aja dari saya, Mbak Alia. Nah, ini quotes terakhir. Pemasaran terbaik tidak terasa seperti pemasaran. Jadi jualannya yang halus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mamski. Wah, ini sampai timku yang ada di kantor pada ikutan heboh, asik. Nah, Mamski, berarti kalau berdasarkan data yang terakhir, kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa pengen membuat usaha baru gitu kan, dan pengen jualan di marketplace, berarti sarannya ketiga industri tadi ya, Mamski ya? Iya, sarannya di 3 industri tadi. Itu ternyata industri yang memang lagi naik daun nih. Saya juga waktu itu sempat bikin riset nih Mbak Alia tentang kosmetik kan. Nah, bagaimana penggunaan kosmetik. Ternyata selama pandemi ini, itu penggunaan kosmetik kayak tadi beauties ya kan. Nah, itu tuh meningkat. Justru malah hal-hal yang sekunder seperti itu tidak menurun, malah meningkat. Orang sekarang semakin sadar dengan penggunaan skincare. Mungkin berkaitan juga sama Korean Wave kali ya. Kan sekarang Korea masuk pada skincarean. Nah, 3 hal itu bisa jadi satu hal yang menjanjikan. Beauties, fashion itu tentu menjanjikan. Oke, terima kasih Mbak Mamski. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, silahkan langsung tanya aja di chat box. Nanti setelah akhir pemaparan dari narasumber kita yang ketiga, ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Terus juga jangan lupa untuk isi absensi dan e-sertifikat. Jadi kalau mau ngedapetin sertifikat, nanti harus isi absensi dulu. Oke, kalau gitu, thank you Mamski. Kita balik ke ke narasumber kita yang terakhir. Kalau tadi Mamski sudah menjelaskan bahwa skincare itu oke nih untuk dijual di marketplace. Nah, sekarang kita pengen tahu lebih lanjut prakteknya langsung sama praktisinya nih. Jadi dari Heptaco ada Mas Irwan. Halo Mas Irwan. Halo, selamat pagi. Sudah hadir kembali Mas Irwan Kartadipura. Nah, jadi mungkin sekilas nih buat teman-teman yang belum tahu tentang Heptaco ini adalah sebuah perusahaan e-commerce enabler. Itu gimana sih Mas? Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa Mas? Ya terima kasih Bu Alia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Rizky ya, bahwa e-commerce itu adalah salah satu channel penjualan dari pemilik produk untuk menjangkau ke end user atau kepada konsumen melalui marketplace digital ya, atau melalui channel penjualan digital. Nah, tidak semua pemilik produk bisa memakai channel digital atau e-commerce ya. Mungkin mereka lebih fokus ke produknya aja, bagaimana membuat produk yang baik. Nah, sedangkan untuk penjualannya bisa melalui pihak lain. Nah, kami adalah perusahaan yang membantu pemilik produk untuk menjualkan produknya melalui channel e-commerce. Jadi perusahaan-perusahaan yang mereka lebih fokus ke bikin produk yang baik aja gitu, soal penjualan diserahkan ke pihak lain. Nah, kami adalah salah satu pihak yang membantu mereka untuk menjualkan produknya melalui e-commerce gitu. Itu singkatnya Bu Alia. Oke. Nah, boleh sekalian dipaparkan nih kira-kira best practice ya, karena mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kalau Heptaco ini kalau di Jogja itu udah hits banget gitu ya, dan berhasil menjualkan satu produk skincare itu sampai berapa Mas per bulannya, tembus omsetnya berapa miliar gitu ya Mas ya? Ya lumayan sih, oke Bu, miliaran, puluhan miliar gitu ya, masuklah. Udah bukan satuan miliar lagi tapi puluhan miliar. Nah, mari kita langsung dengarkan penjelasan dari Mas Irwan nih, seperti apa sih sebenarnya prakteknya untuk bisa memaksimalkan penjualan melalui channel marketplace maupun juga jaringan penjualan atau affiliate marketing. Silahkan. Baik.
Baik, terima kasih Bu Aya waktunya. Mohon izin ke Bapak Ibu panitia maupun speaker yang lain. Saya izin untuk share presentasi ya. Baik teman-teman semuanya, saya hari ini berkesempatan untuk menyampaikan pemaparan atau share pengalaman kami dalam penjualan digital. Penjualan digital itu banyak sekali modelnya ya, banyak sekali bentuknya. Bagaimana kita pengusaha ataupun pemilik produk bisa menjangkau ke end user atau kepada konsumen melalui channel digital. Channel digital ada banyak sekali, tadi disampaikan juga oleh Bu Rizky, bisa melalui e-commerce, bisa melalui online shop, macam-macam gitu ya. Nah, yang ingin saya perkenalkan ke Bapak Ibu semuanya, UKM, mahasiswa ataupun siapapun yang tertarik untuk masuk ke dunia digital marketing, ada satu channel penjualan yang bisa dimanfaatkan oleh kita pebisnis atau pemilik produk untuk menjangkau kepada end user, yaitu disebut dengan affiliate marketing. Nah, saat ini saya ingin memperkenalkan channel penjualan digital berupa affiliate marketing ini yang bisa diadaptasi oleh kita para pebisnis ataupun UMKM. Karena affiliate marketing ini cenderung lebih lebih mudah untuk dilakukan dengan berbagai alasan ya. Misalkan kecepatan, kemudian efisien di biaya dan seterusnya. Namun sebelumnya saya perkenalkan juga arti dari affiliate marketing itu apa gitu ya. Affiliate marketing ini simpelnya adalah bagaimana mendapatkan penghasilan dari komisi penjualan produk atau layanan milik orang lain gitu ya. Jadi kita sebagai marketer gitu ya, baik konvensional maupun digital, itu kan menjual produk, bisa menjual produk sendiri atau produk orang lain. Produk orang lain tuh bisa kita beli dulu, kemudian kita jualkan. Nah, kalau affiliate marketing ini bentuknya komisi. Jadi kita menjualkan produk orang lain tanpa perlu membelinya dulu gitu ya, mempromosikan saja, tidak perlu stok juga gitu. Ketika tidak terjadi penjualan dari hasil promosinya kita dapat komisi. Itu disebut dengan affiliate marketing. Jadi simpelnya adalah kita mendapatkan profit ya dari setiap penjualan yang kita lakukan. Produknya adalah produk orang lain sehingga kita tidak perlu memiliki produk dulu gitu ya. Nah, itu ada yang disebut dengan affiliate marketing atau bisa juga kita sebut sebagai revenue share. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya pernah dengar ada juru iguh gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa, yaitu yang mengusahakan perantara atau makelar. Itu padanannya mungkin dalam budaya kita sehari-hari. Nah, sebetulnya juru iguh ini adalah salah satu metode penjualan yang lazim dilakukan di seluruh dunia, juga di negara-negara maju. Bahkan ketika transaksi internet sudah mulai merata gitu ya dan tren, maka affiliate ini kemudian dibawa juga ke platform digital. Bahkan di negara-negara maju ini sudah menjadi salah satu pilihan bagi pemilik produk ataupun UMKM ya, mau kecil mau besar gitu, untuk menjualkan produknya kepada end user. Nah, affiliate marketing ini adalah salah satu dari jenis-jenis penjualan jaringan, penjualan melalui jaringan. Ketika kita memiliki produk, bisa saja kita jual sendiri gitu ya. Mungkin lazimnya begitu ya, kita bikin produk lalu kita jual sendiri juga. Tetapi ada juga sistem penjualan yang cukup efisien dan efektif juga yang disebut dengan penjualan jaringan. Bisa dengan reseller gitu ya, bisa dengan dropshipper, dan itu sudah terbiasa mungkin teman-teman dengar gitu ya, reseller, dropshipper gitu ya. Dan satu lagi sebetulnya ada pilihan yang cukup cocok juga bagi teman-teman semuanya yang ingin memasarkan produknya dengan bantuan affiliate marketer. Selain dengan reseller, selain dengan dropshipper, juga dengan affiliate marketer. Kalau reseller, teman-teman juga pasti tahu itu kan
komponen penjualan jaringan dari produknya kita. Mereka akan membeli produk ke kita secara bulk atau secara partai besar gitu ya, dengan diskon biasanya. Kemudian mereka akan jual dengan cara apapun dan dengan harga berapapun, biasanya begitu. Jadi kita dapat uang di depan nih kalau selaku pemilik produk nih dari reseller. Nanti jualnya terserah mereka stok gitu ya. Nah, kalau dropshipper ini sedikit berbeda dengan reseller. Kalau dropshipper ini mereka tidak stok dulu ya, tidak stok dulu, dia promoin dulu aja. Setelah yakin ada penjual, ada pembeli, maka dia baru membeli produknya dari pemilik produk gitu. Sedikit berbeda. Kalau reseller itu stok, kalau dropshipper nggak perlu stok. Nah, ada satu lagi, affiliate marketer. Kalau affiliate marketer ini tidak stok juga gitu ya. Kemudian dia promosiin aja, ketika terjadi penjualan maka otomatis si pemilik produk yang akan mengirimkan. Lalu nanti setelah periode waktu tertentu, misalkan mingguan, bulanan gitu, baru affiliate marketer ini dapat komisi dari pemilik produk. Kurang lebih begitu penjelasannya. Nah, kalau di negara maju, affiliate marketer ini lazim dan salah satu opsi yang banyak dipakai oleh pemilik produk, pengusaha untuk menjualkan produk-produknya melalui channel digital. Di negara-negara maju seperti di Amerika gitu ya, di Eropa, ada asosiasinya dan mereka berkumpul tahunan gitu ya, 6 bulanan untuk saling update teknik penjualan, kemudian juga ajang untuk bertemu dengan pemilik-pemilik produk sehingga mereka kemudian bisa banyak pilihan produk apa yang bisa dijual. Ajang seperti ini juga biasa diikuti oleh pemilik-pemilik produk untuk mencari marketer-marketer yang bisa menjualkan produknya. Contoh di dunia ini ada yang namanya Affiliate Summit yang setiap tahun mereka bertemu ya di dunia. Dalam setahun bahkan bisa 2 sampai 4 kali ya. Kemudian juga ada namanya Affiliate World Asia, itu untuk negara-negara di Asia. Biasanya yang sering menyelenggarakan itu ada di Bangkok, di Malaysia maupun di Singapura ya. Indonesia sama saya ini belum pernah menyelenggarakan. Kemudian keburu pandemik, akhirnya semua pertemuan-pertemuan itu biasa dilakukan daring saat ini. Nah, sebelum lanjut nih, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Irwan Kartadipura, saya affiliate marketer sudah lama sekali ya. Saya basicnya adalah software development. Saya 23 tahun sebagai software development. Tapi juga saya saat ini fokus di industri internet marketing. Saya sudah berkecimpung di internet marketing 17 tahun lamanya. Saat ini saya mengelola sebuah perusahaan, mendirikan sebuah perusahaan. Tadi di-mention di depan oleh Bu Alia, namanya Heptaco, PT Heptaco Digital Media. Kami fokus di e-commerce enabler, yaitu perusahaan yang membantu perusahaan lain jika ingin memasarkan produknya melalui e-commerce. Saya sebagai affiliate marketer sejak 2003, waktu itu ketika Indonesia belum begitu besar seperti sekarang untuk transaksi internetnya ya, saya awali profesi digital marketing itu justru dimulai dari luar dulu ya, dari negara-negara yang memang sudah siap transaksi digitalnya seperti di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Di antaranya saya menjualkan produk-produk melalui Amazon, kemudian commission junction juga dari Alibaba. Pemilik produk itu listing produknya di platform ini ya, Amazon, Alibaba, kemudian di commission junction. Ini adalah marketplace seperti sekarang kita kenal ada Tokopedia, ada Bukalapak dan segala macam. Cuma mereka membuka affiliate program sehingga siapapun bisa menjualkan produk yang ada di dalam marketplace-nya mereka. Kemudian saya juga pernah membuat sebuah affiliate network. Affiliate network ini adalah perusahaan yang mempertemukan antara penjual dan pemilik produk. Kami memiliki hampir 2.000 marketing saat itu, dan biasanya kami membuat reward kepada marketer-marketer yang berprestasi. Ini salah satu contoh, kami membawa jalan-jalan hampir 60 marketer dari seluruh dunia yang cukup berprestasi untuk jalan-jalan di Eropa. Kemudian pertanyaannya kenapa affiliate ya? Dan kenapa affiliate marketing ini salah satu channel pemasaran online yang menguntungkan untuk UMKM atau pemilik produk.
Ini statistik di tahun 2021 ini, pemerintah memproyeksikan bahwa pertumbuhan atau total transaksi e-commerce di Indonesia itu mencapai 330 triliun. Ini sangat besar sekali, sehingga ini adalah potensi yang bisa kita dapatkan kalau kita masuk ke dalam channel pemasaran e-commerce ya. Itu salah satu alasannya. Jadi pasarnya sangat oke sekali di Indonesia gitu ya, dan apalagi dunia. Kemudian saya lebih lanjut tadi, apa sih perbedaan antara reseller, dropship, dan affiliate gitu ya? Mungkin buat kita yang ingin membuat produk atau memiliki layanan, mana sih channel penjualan ya yang bisa kita minta bantu untuk menjualkan produk kita? Ada reseller, ada dropship, dan affiliate. Ini saya ada perbedaannya ya. Pertama, untuk reseller itu reseller itu perlu stok barang ya. Jadi mereka sebelum berjualan itu harus ngambil barang dulu ke kita yang punya produk. Kalau dropshipper enggak. Jadi mereka enggak perlu stok ya. Mereka jualan aja, setelah ada yang beli baru ngambil dari kita. Kalau affiliate marketing sama seperti dropship, mereka tidak perlu stok dulu. Kemudian selanjutnya pengiriman. Kalau reseller mereka mengirim sendiri. Ya, jadi karena mereka udah stok gitu ya. Ketika ada terjadi penjualan mereka kirim sendiri. Kalau dropshipper mereka nggak kirim, selain nggak stok juga nggak kirim karena yang ngirim adalah penjual, gitu ya. Kemudian affiliate marketing juga mereka nggak ngirim barang, dia cukup mempromosiin aja. Yang ngirim adalah penjual. Kemudian ketika barang ini dikirim atau transaksi ini terjadi, maka si pembeli itu kan dapat barangnya ya. Maka di barangnya itu tertera nama pengirimnya siapa. Kalau reseller, nama pengirimnya adalah si penjualnya, bukan pemilik produk. Dropshipping juga sama. Yang muncul, yang ngejual itu siapa ya? Penjualnya, nama penjualnya. Tapi kalau affiliate marketing, yang muncul adalah pemilik produk. Jadi ini barangnya dikirim dari siapa? Dari pemilik produk langsung kalau affiliate marketing. Jadi kalau kita yang punya produk, maka yang tertera di bungkus pengiriman itu ya nama kita sebagai pemilik produk. Kemudian masalah harga nih, harganya seragam atau enggak gitu ya. Kalau reseller enggak seragam karena mereka bisa menjual berapapun gitu ya untuk mendapatkan keuntungan sebaik-baiknya. Bisa lebih tinggi dari harga dari yang ditentukan oleh pemilik produk, bisa juga lebih rendah gitu. Contoh, karena mereka stok, kalau stoknya mati rugi, makanya daripada rugi biasanya ya mereka jual lebih rendah gitu dari harga standar. Dropshipping juga sama, apalagi dropshipping biasa mereka lebih tinggi ya dari harga resmi karena mereka mengambil margin di situ. Nah, kemudian kalau affiliate marketer itu sama harganya dengan yang ditentukan oleh pemilik produk sehingga harganya itu seragam semuanya. Si pemilik produk jual ke end user berapa, si affiliate marketing juga pasti sama karena mereka mengharapkan komisi aja. Jadi tidak perlu up harga. Kemudian bagaimana kalau ada transaksi? Kalau reseller transaksinya ya ke mereka sendiri, bukan ke pemilik produk karena barang sudah mereka beli. Kemudian dropshipping juga sama, transaksinya itu ke si dropshippernya aja gitu ya, tidak ke pemilik produk. Meskipun mereka tidak stok, mereka baru akan membeli produk dari kita setelah mereka mendapatkan pembeli. Sedangkan kalau affiliate marketer, transaksinya adalah ke kita, ke yang punya produk. Mereka tidak menyentuh uangnya. Jadi mereka carikan aja pembeli, maka ketika dapat pembeli itu diarahkan ke kita, transaksinya di kita, uangnya masuk ke kita, tidak melewati si marketernya. Marketer nanti baru akan dapat komisi dari kita. Kemudian apakah ada recurring-nya, misalkan income yang berkelanjutan buat si penjual. Untuk reseller pasti karena belinya dari mereka. Jadi ketika ada pembeli yang ingin membeli ulang, pasti transaksinya adalah ke reseller lagi. Kemudian dropshipper enggak ya, karena yang ngirim itu si transaksinya ke penjual gitu ya. Ketika ada penjualan lagi mereka enggak dapat, penjualannya langsung kepada yang pemilik produk. Tetapi untuk affiliate marketer ini menarik buat mereka karena jika terjadi transaksi lagi, mereka dapat komisi lagi gitu ya. Jadi misalkan dia bisa menjual ke si A. Ketika si A ini bulan depan beli lagi, maka secara otomatis didapat komisi lagi. Itu sangat menarik buat affiliate marketer dengan bentuk seperti ini. Kemudian alasannya kenapa memakai affiliate marketer ya, diantaranya adalah gampang untuk
dimulai, baik segi dari kita yang memiliki produk maupun dari si penjual. Nah, siapa saja sih yang bisa bergabung dengan affiliate marketer ini, yang bisa menjualkan produk kita melalui program affiliate tadi? Banyak, diantaranya blogger gitu ya, vlogger, kemudian influencer. Influencer ini kan ada Instagram ya, TikTok dan seterusnya. Juga housewife, jadi siapapun ibu rumah tangga pun bisa bergabung dengan affiliate program ini karena sangat mudah ya. Nah, contoh nih kalau blogger nih, cara jualannya gimana sih gitu ya? Blogger ini bisa dengan dua cara, bisa dari generik, bisa dari social traffic. Karena blogger itu biasanya selain punya web blog, dia juga punya akun sosial media gitu ya. Jadi dari dua sumber itu mereka bisa mendapatkan pembeli. Jadi contoh nih dari pengunjung postingannya dia, dari artikel dia di blog ataupun di sosial media, ketika orang tertarik untuk membeli itu ngeklik linknya. Jadi ketika dia mau posting artikel, itu dia menyertakan link affiliate-nya punya dia. Ketika ada orang beli kan klik linknya tadi, ke tracking nih sama si pemilik produk itu ke track, oh ada penjualan nih dari si blogger A gitu. Kemudian terjadi transaksi, maka otomatis komisinya tercatat gitu ya. Nah, blogger ini dari mana aja sih dia bisa menempatkan trackingnya? Itu bisa di grup Facebook, bisa di forum web, grup WhatsApp-nya dia, misalkan dari komentar-komentar di sosial media, komentar di berita online, ditanya jawab dan seterusnya. Kemudian yang offline juga bisa ikutan dengan affiliate marketing ya, tidak harus selalu yang berjualan melalui channel digital lewat blog, lewat apa namanya influencer tadi ya. Yang offline juga bisa, ibu rumah tangga bisa, siapapun bisa. Ya transaksinya konvensional bisa. Jadi misalkan ada tetangga yang ingin beli nih produknya dipromosiin, produknya kita, kemudian ada tetangganya yang tertarik, ketika terjadi transaksi ya diinputkan di sistem oleh si penjual tadi, misalkan ibu rumah tangga gitu ya. Dia inputkan di sistem, maka akan muncul di sistemnya kita sebagai penjual. Terjadi transaksi, maka si ibunya tadi dapat komisi. Ini cocok untuk siapa? Pemilik toko, jaringan MLM, dokter, misalkan kalau produknya itu kesehatan ya, skincare, misalkan SPG, grup-grup arisan, reseller agen produk lain, gitu, tetangga, teman kantor dan seterusnya. Kemudian bisa juga melalui influencer, melalui cara influencer marketingnya mereka. Nah, influencer ini mempromosikan produknya dengan akun sosial media yang dia miliki. Karena dia sebagai influencer itu memiliki pengaruh kepada audiensnya atau kepada followernya. Sehingga dia bisa mempromosikan produknya kita gitu ya. Kemudian, nah kalau influencer ini gimana nih cara jualannya mereka? Ya tentu saja dari konten-konten yang dia buat. Misalkan kalau di video TikTok dia bisa naruh tracking link di description-nya, di caption-nya. Kemudian di postingan Instagram-nya dia juga bisa naruh tracking link di caption-nya. Kalau dia bikin story gitu ya, dia bisa menyisipkan tracking link di swipe up-nya gitu dan seterusnya. Ketika followernya itu ngeklik, kemudian terjadi transaksi, maka otomatis tercatat di sistemnya kita sebagai pemilik produk. Nah ini cocoknya untuk siapa? Ya tentu saja dari selebgram, Telegram gitu ya, blogger, vlogger, admin grup Facebook yang memiliki grup yang banyak gitu ya, atau admin dari halaman Facebook. Dan bisa juga dijalankan oleh para advertiser. Advertiser ini adalah digital marketer yang terfokus ke paid traffic atau beriklan. Mereka akan beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, endorse ke influencer gitu ya, kemudian iklan di Google AdWords, media buying itu iklan di berita online atau di aplikasi-aplikasi mobile gitu. Mereka akan dapat pengunjung tuh dari iklannya. Kemudian si pengunjung itu klik trackingnya, maka terjadi penjualan. Nah, top flow transaksinya ini bagaimana nih? Kita sebagai pemilik produk sih pengen tahu kira-kira flow transaksi kalau kita menerapkan atau bikin affiliate marketing untuk produknya kita, itu flow-nya gimana gitu ya? Flow-nya adalah dari sumber traffic-nya tadi. Sumber traffic itu yang sesuai dengan si marketer-marketernya ya.
apakah itu selebgram, apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu blogger, mereka kan punya sumber traffic masing-masing. Dari sumber traffic tadi, orang yang ngeklik itu akan ditangkap oleh tracking link. Tracking link ini yang akan mencatat transaksi ini datangnya dari mana. Dari blogger A, dari blogger B, dari influencer C gitu ya, dari ibu rumah tangga A gitu ya. Itu akan nyatet nih si tracking linknya ini, nggak bakalan ketukar. Ini transaksi ini datang dari siapa itu nggak bakalan ketukar. Dari tracking link tadi akan datang ke landing page. Landing page ini semacam website tetapi lebih fokus ke produk gitu. Nah, landing page ini yang nantinya akan menjelaskan produk yang dijual. Biasanya landing page ini dimiliki oleh kita selaku pemilik produk. Kemudian bisa juga nanti melalui CS dulu ya, CS-nya kita, mereka akan memberikan penjelasan tentang produk, kemudian terjadi penjualan. Atau bisa juga tanpa CS langsung ke payment. Kalau langsung ke payment ini seperti di marketplace ya, masuk ke keranjang langsung penjualan gitu. Penjualannya bisa macam-macam, digital wallet seperti postpay tadi gitu, GoPay dan seterusnya. Lalu setelah itu terjadilah konversi sales. Maka di sistem akan mencatat, oh dari Selebgram ini muncul kunjungan, tercatat sebagai kunjungan ke websitenya kita, kemudian terjadi sales. Maka nantinya akan muncul komisinya berapa untuk si affiliate marketer tadi. Nanti bisa di transfer komisinya per waktu tertentu, per bulan kah, per 2 minggu, per 1 minggu, dan seterusnya. Nah, bagi kita pemilik produk, jika ingin menciptakan affiliate marketing ini, membuka program affiliate marketing untuk orang-orang yang bisa menjualkan produknya kita, apa yang dibutuhkan? Tentu saja yang dibutuhkan adalah tracking link, karena si tracking ini adalah untuk mencatat kunjungan dari mereka dan juga mencatat setiap transaksi atau sales dari mereka supaya kita bisa mengkalkulasi komisinya gitu. Nah, untuk mendapatkan tracking link ini dari mana aja? Banyak platform-platform yang menyediakan tracking link yang bisa kita pakai. Ini bentuknya sewa. Jadi kita sewa tracking. Kalau teman-teman punya tim development, software development itu sebetulnya bisa menciptakan sendiri ya, in-house membuat sendiri tracking link ini. Tapi kalau enggak, bisa sewa seperti di Scaleo, di RedTrack atau di Tab Affiliate. Murah sih sebenarnya, sebulan itu mulai dari sekitar $200 kita bisa menyewa platform tracking ini dan kita install di website kita dan kita buka affiliate programnya, siapapun boleh menjualkan produk kita. Atau kalau teman-teman memiliki visi internasional gitu ya, ingin menjangkau penjualan secara global, ya bisa bergabung di Amazon, bisa bergabung di Alibaba, bisa bergabung di Commission Jensen atau CG ya. Produk kita di listing di sana. Amazon itu memiliki affiliate marketer di seluruh dunia yang banyak sekali, begitu juga Alibaba, begitu juga CG, maka potensi produk kita untuk dijualkan oleh mereka itu sangat besar sekali. Itu pemaparan dari saya, teman-teman semuanya. Bu Alia, cukup. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan. Ya, ini kebetulan di chatbox sudah mulai rame nih yang pada nanya nih. Oke, langsung aja kali kita bahas beberapa. Yang pertama untuk Mas Sidik tadi, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan sih ya. Untuk bidang apa yang mau dijual, kalau bisa direview tadi apa aja Mamski industrinya, ada fashion, beauty, kemudian apalagi Mams? Tadi ada fashion, ada beauty, terus ada food and personal care. Wah, terus ada toys, DIY and hobbies. Tapi tentunya industri-industri ini akan berkembang nih. Tahun depan belum tentu sama. Jadi yang harus kita lakukan ya kita harus peka-peka untuk cari trendsnya sekarang itu apa sih yang ada di e-commerce penjualannya. Gitu. Jadi nggak bisa nih kita tentukan kita mau mulai yang mana gitu. Ya lihat trendsnya. Kira-kira apa nih yang lagi tren gitu. Siap. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anissa Nurul Hasanah. Bagaimana cara menghindari kejahatan cyber terhadap digital marketing seperti sekarang ini? Karena banyak kasus yang terjadi kepada masyarakat akibat kejahatan di dunia digital, di mana kejahatan cybernya ini meliputi kayak penipuan saat belanja online dan juga pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Boleh Mamski dibantu untuk
menjawab pertanyaannya. Oke, kalau saya mungkin jawabnya normatif banget ya, karena saya bukan orang Hmm. TI. Nah, kalau dari perspektif komunikasi, sekarang kita lagi yang menggiatkan namanya kayak kompetensi digital. Jadi gimana sih kamu bisa mengetahui bahwa ini penipuan atau tidak? Boleh nggak sharing OTP ke orang lain, misalnya hal-hal seperti itu. Yang simple-simple dulu aja. Sama yang paling menarik adalah dulu saya sempat ngelihat ada sebuah research yang di situ melakukan riset tentang terms and conditions. Itu pernah dibaca nggak sih sama teman-teman? Nah, penyakitnya adalah terms and conditions karena berlembar-lembar ya. Oke, Iya. agree, udah gitu aja. Pokoknya agree aja gitu loh. Nah, Biasanya ini hal yang memang jadi to the point-nya aja biasanya. Rangkumannya biasanya. rangkumannya biasanya dibacanya ya, karena ini satu hal yang sebenarnya juga aduh kita malas baca banyak-banyak gitu ya, tapi ya sekali-sekali kita perlu untuk baca terms and conditions-nya seperti apa gitu. Jadi kalau saya mungkin dari perspektif komunikasi sih, jadi ya memang harus pintar-pintar untuk melihat gitu, yang mana sih yang penipuan, yang enggak gitu. Jadi update info-info aja gitu. Mungkin kalau Pak Irwan bisa jelasin dari perspektif TI-nya nih ya, teknologi, how to. Ya, betul sekali. Jadi kejahatan digital memang marak ya, seiring dengan perkembangan transaksi digital juga gitu. Sebetulnya sama dari kami normatif juga ya. Jadi kita harus cukup hati-hati, terutama ketika install aplikasi-aplikasi yang sumbernya tidak jelas. Karena ketika install aplikasi itu kan kadang ada permintaan akses ya. Apakah akses ke kamera, apakah akses ke penyedia penyimpanan, telepon, map dan seterusnya. Kita harus aware kalau pengembangnya itu nggak jelas gitu ya. Kalau pengembang yang sudah trusted gitu ya, seperti perusahaan besar, kemudian BUMN, seperti install Postpay tadi kan jelas dari PT Pos ya. Kantor pos, Itu yes aja gitu ya. Tapi kalau yang lain jangan. Kemudian juga ya cukup berhati-hati due diligence kalau misalkan kita membeli sesuatu. Kalau misalkan melalui sosial media ya diamati komentarnya bagaimana gitu ya. Banyak sekali hal yang menjadi trigger buat kita, kecurigaan buat kita, misalkan sellernya ini amanah atau enggak. Jadi sebetulnya banyak ya secara teknologi sih sebetulnya kita bisa cukup aware. Contoh seperti kalau dari Instagram gitu, kita bisa lihat history dia ganti-ganti user beberapa kali, kadang seperti itu. Settingannya komentarnya dibatasi atau tidak, contoh begitu. Kalau saya sih kalau berbelanja digital lebih baik diarahkan aja ke marketplace, karena marketplace jelas-jelas pengelolanya siapa gitu. Terus kemudian ketika harus memang berbelanja di all shop yang tidak ada di marketplace, ya pastikan transaksinya melalui channel digital yang resmi, nggak transfer begitu aja. Contoh pakai Postpay gitu kan. Jadi kalau fraud gitu ya kita bisa ngurus ke kantor pos gitu. Ini sellernya siapa sih? Mungkin begitu dari saya tambahannya. Oke, nah ini seru banget nih Mas Toto. Kalau ngomong-ngomong soal Postpay sendiri, secara keamanan privacy data dari penggunanya seperti apa nih Mas? Ya, yang jelas sama dengan standarnya dengan perbankan, karena kan kita juga saat kita teregulerkan, kita juga sama seperti yang distandarisasikan oleh Bank Indonesia ya, itu pakai EUC ya namanya, seperti itu. Jadi jelas kita juga akan menjaga kerahasiaan itu, dan kita juga mungkin diawasi dari kantor pusat Bandung, dalam hal ini bagian IT juga dijamin gitu. Oke, berarti secara dari kita kan perusahaan besar ya Mbak Alia ya, artinya kan nggak mungkin kalau macam-macam bisa bocor, bisa ketahuan, bisa hancur kami, padahal kami menanggung 23.000 karyawan kan gitu. Macam-macam dengan data udah kita habis itu. Padahal kita gajinya karyawan itu dari semua ini. Begitu ada kesalahan pasti kita akan hancur, kita nggak gajian bulan depan begitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Toto dan juga para narasumber kita. Nih kita lanjut satu pertanyaan terakhir mungkin. Yang mana ya? Mungkin ini deh, Anggun Dwi Pratiwi. Pertanyaan untuk Mas Irwan. Akhir-akhir ini seringkali mendengar tentang program affiliate. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana step-step kita sebagai pemula jika ingin bergabung ke dalam suatu program affiliate?
Apakah langsung menggunakan tracking link atau harus terdaftar dulu di dalam suatu e-commerce sebagai affiliate marketer. Jadi mungkin cara mudahnya biar teman-teman mahasiswa di sini bisa dapat side job gitu, mungkin selain belajar tapi juga dapat masukan tambahan. Gimana nih tipsnya nih Mas Irwan? Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini koneksi saya kurang stabil, mungkin jika terputus-putus ya. Untuk bergabung di affiliate program ini berarti kan dua sisi ya. Maksudnya kalau ngelihat dari pertanyaan adalah pelaku ingin sebagai marketernya, gitu ya. Betul. Karena affiliate marketing bisa dua hal. Sebagai marketernya yang menjualkan atau si pemilik produk yang ingin membuka program affiliate marketer. Kalau dari pertanyaannya ingin menjualkan produk atau sebagai marketernya gitu ya. Step-stepnya tentu saja sebagai marketer tidak perlu tracking link. Kalau tadi saya sampaikan adalah perlu tracking link itu adalah kepada si pemilik produk. Cukup bergabung dulu aja, bergabung dengan e-commerce yang menyelenggarakan atau dengan platform yang menyelenggarakan affiliate marketer, bergabung, kemudian nanti setiap affiliate marketer itu dapat tracking. Ya udah, lakukan promosi ya. Promosinya banyak cara. Yang terpenting setiap promosi itu selalu dipasang tracking linknya. Jadi memang harus mendaftar dulu karena dengan mendaftar itu kita dapat tracking link, kemudian juga akan tercatat komisinya. Nah kalau sudah ada komisi itu nanti uangnya tuh dikirim kemana kan gitu. Jelas harus mendaftar dulu karena kalau hanya langsung ambil tracking itu kan nggak tahu kita trackingnya milik siapa. Yang jelas begitu, harus gabung dulu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Irwan yang kemungkinan yang udah maksudnya itu bisa diakses sama teman-teman kan, kalau yang luar-luar kan agak sulit ya mungkin ya. Nah, mungkin yang lebih lokal dulu bisa dicoba-coba dulu, yang lebih minim resiko gitu, kira-kira platformnya apa nih Mas yang mereka bisa join? Baik, affiliate marketing ini memang ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Terbuka itu artinya bisa diikuti oleh siapapun, contoh Amazon dan seterusnya gitu ya. Di Indonesia sendiri ada beberapa program affiliate juga, tetapi biasanya tertutup. Tokopedia sendiri ada, saya nggak tahu sekarang, tapi sekitar 2 tahunan lalu itu ada program affiliate. Bisa langsung di searching aja mungkin ya affiliate program Tokopedia, bergabung, kemudian bisa mempromosikan semua barang-barang yang ada di Tokopedia. Itu bisa juga kan memang sudah terpercaya ya kalau Tokopedia. Atau bisa juga ada affiliate network dari luar negeri, dari Rusia, namanya Admitan, di searching aja. Itu juga bekerja sama dengan marketplace lokal, dengan Tokopedia, dengan Lazada dan seterusnya. Bisa bergabung juga dengan affiliate ini. Kalau Amazon kan memang luar ya, namanya step-stepnya mungkin lebih advance gitu ya. Tapi lokal juga bisa. Terus ada juga yang tertutup ya. Contohnya adalah seperti kami. Kami juga ada beberapa produk milik klien yang kami jualkan melalui affiliate marketing. Di antaranya produknya milik Gusti Bendoro ya. Itu ada skincare juga. Bisa sih kalau teman-teman ingin ikutan, cuma memang tidak terbuka, bisa kontak saya gitu ya, bisa kami daftarkan. Gitu Bu Alia. Oke, nah itu tadi informasi dan juga diskusi kita tentang affiliate marketing dan juga digital marketing. Nah, terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kita mau foto bersama dulu. Nah, jadi teman-teman ayo. Oh, pengumuman, sorry. Pengumuman pemenang Postpay yang ngedapetin saldo Postpay senilai Rp50.000. Bentar. Siap-siap ya, teman-teman. Wait. Oke. Pemenangnya atas nama Ahmad Naim Haikal Anjabi dan Muhammad Rafiq Afif Alwan. Nah, ini 2 orang ini nanti akan dihubungi oleh tim Postpay dan kayaknya saldo langsung masuk ke Rp50.000 gitu. Oke, nah sekarang kita mau foto bersama dulu. Silahkan dibuka kameranya. Ya, yang tadi habis goler-goler mungkin di atas kasur, sekarang coba cari spot yang nggak kelihatan tidur gitu. Cari tembok dan cari penerangan. Mbak Alia, di sebelah saya ini ada influencer loh. Dia affiliate juga. Nih. Wih. Oke, berarti ini udah ada langsung ini ya, pakarnya ya?
Pakarnya. Praktisi. Praktisi di sebelah saya. Oke. Yang lain silakan dibuka. Wah, ini ketawa nih. Cuman dimatiin kameranya terus ditinggal tidur mungkin. Yang penting absen. Ya, dibuka kameranya. Sambil tim kami nanti langsung melanjutkan untuk difoto dulu. Jauh kayak foto box. Oh, baru mulai. Kira dari tadi. Oh, belum. Belum. Mas aku wes gaya loh. Oke. Udah siap. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir siang hari ini. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas mendatang, Mas Tursun, Mamski, Mas Irwan, dan juga Mas Toto, Mas Tursun semuanya. Dan juga para partisipan audiens. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Mbak Alia, Pak Toto. Sampai-sampai Mamski. Mangga, pamit rumiyin. Hey, kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton mulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Saya, Pustikanya Ratu Bendoro, founder dari Rejayu Indonesia, minuman herbal alami untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Dalam menjalankan usaha saya, serta melakukan kebutuhan sehari-hari, saya menggunakan postpay. Bisa buat bayar tagihan, beli produk, hingga transfer. Monggo, kita manfaatkan kemudahan dari Pos Indonesia dengan download postpay sekarang juga. Matur nuwun.
Check this one out. Check this one out. Check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti disekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit cukup. Check this out. Check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Cakar-cakar kucing. Kamu cakar-cakar tanda seenaknya mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Kini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan berkata tanda seenaknya mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman jadi sakit hatinya. Jangan kaget jangan marah, tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Panik nggak? Hah? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Kita yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital. Pos Indonesia mempersembahkan Postpay, pakai berkali-kali, untung berulang kali. Kemudahan bertransaksi menggunakan Postpay, pembayaran remitansi, QR, transfer, wesel instan, PLN token, PLN tagihan, PDAM, telekomunikasi dan paket data, dan masih banyak lagi. Call center Halo Pos 161. Install sekarang juga di Play Store dan App Store. Postpay, pakai berkali-kali, untung berulang kali. Masuk ke aplikasi, isi username dan password, pilih token, scan barcode, pilih nominal, bayar, masukkan PIN, dan transaksi berhasil. Selamat mencoba. Install sekarang juga di Play Store dan App Store. Postpay, pakai berkali-kali, untung berulang kali. Berikut tutorial referral. Pertama, kamu download aplikasi Postpay di gadget kamu. Buat akun Postpay. Isi data diri, nama lengkap, alamat email, nomor telepon kamu, masukkan kode referral. Nah, kamu sudah berhasil buat akun. Install sekarang juga di Play Store dan App Store.
Ini aku rencana nih mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Kalian udah kena jebakan malware. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kulit HP-nya tuh. Kitab yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Check this one out, check this one out, check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti disekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit cukup. Check this out. Check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Cakar-cakar kucing. Kamu cakar-cakar tanda seenaknya mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan cakar-cakar tanda seenaknya mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jadi sakit hatinya. Jangan bully-bully teman. Jangan kasih teman. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya.